Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anis Kurniasi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Adinda Laila Fitria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir sebagai salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul penelitian yang saya angkat adalah penentuan tipe batuan dan evaluasi petrofisika untuk estimasi cadangan hidrokarbon pada reservoir klastik formasi talang akar berbasis integrasi data log sumur dan seismik 3D di lapangan RF Cekungan, Sumatera Selatan. Ini terdapat 8 outline yang akan saya bahas, di mana masuk ke dalam outline yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi besar Cekungan, Sumatera Selatan sebagai salah satu cekungan hidrokarbon utama di Indonesia, di mana dengan formasi talang akar sebagai reservoir pentingnya memiliki karakteristik heterogen. Selanjutnya, evaluasi petrofisika melalui data WELOC dapat menentukan parameter reservoir, namun hanya menggambarkan kondisi pada titik sumur tertentu, sehingga belum mewakili distribusi reservoir secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penentuan rock type serta integrasi data log dan seismik 3D untuk memetakan distribusi reservoir dengan lebih akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tipe batuan dan mengevaluasi karakteristik petrofisika formasi talang akar sehingga dapat menghasilkan model reservoir dan estimasi cadangan hidrokarbon yang lebih akurat. Tersebut masih terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik petrofisika reservoir plastik formasi talang akar di lapangan RF berdasarkan analisis data log sumur meliputi proses efektif, volume shell, saturasi air, dan juga permeabilitas. Yang kedua, bagaimana penentuan tipe batuan atau rock type reservoir formasi talang akar dapat dilakukan secara sistematis serta apa implikasinya terhadap pemodelan sifat petrofisika reservoir. Yang ketiga, bagaimana distribusi spasial reservoir plastik formasi talang akar berdasarkan interpretasi horizon, atribut seismik, dan juga inversi seismik 3D. Yang keempat, bagaimana integrasi data log sumur dan seismik 3D melalui teknik well to seismik dan inversi seismik dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan parameter petrofisika secara spasial dalam rangka menghasilkan estimasi cadangan hidrokarbon yang lebih akurat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan karakteristik petrofisika reservoir formasi talang akar berdasarkan data log sumur meliputi porositas efektif, saturasi air, volume shell, dan juga permeabilitas. Yang kedua, menentukan tipe batuan atau rock type menggunakan dari metode flow zone indicator atau FZI dan juga hydraulic flow unit atau HFU. Yang ketiga, mengidentifikasi distribusi struktur geologi dan persebaran reservoir melalui interpretasi data seismik 3D. Yang keempat, melakukan inversi seismik untuk memperoleh distribusi impedansi akustik dan juga pemodelan porositas reservoir. Kelima, mengintegrasikan hasil analisis petrofisika rock type dan juga seismik 3D untuk membangun model reservoir bawah permukaan. Keenam, mengestimasi cadangan hidrokarbon in place berdasarkan integrasi data log sumur dan seismik 3D. Dan ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan dari kontribusi ilmiah dalam karakterisasi reservoir plastik formasi talang akar melalui integrasi evaluasi petrofisika dan seismik 3D. Yang kedua, meningkatkan dari pemahaman mengenai hubungan antara rock type, kualitas petrofisika, dan juga distribusi reservoir hidrokarbon. Yang ketiga, menjadi referensi dalam pengembangan metode integrasi data log sumur dan inversi seismik untuk karakterisasi reservoir dan estimasi cadangan hidrokarbon. Yang keempat, yang terakhir, di mana menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan eksplorasi pengembangan lapangan dan juga optimalisasi produksi hidrokarbon. Selanjutnya, pada ruang lingkup penelitian terdapat beberapa batasan dan fokus yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini, di mana yang pertama, penelitian ini menggunakan data WELOC yaitu gamma ray, density, neutron resistivity, dan juga sonic log pada reservoir formasi talang akar untuk menentukan dari parameter petrofisika berupa volume shell, proses efektif, saturasi air, dan juga permeabilitas. Yang kedua, dilakukan penentuan tipe batuan atau rock type berdasarkan hubungan porositas dan juga permeabilitas menggunakan metode flow zone indicator atau FZI, hydraulic flow unit atau HFU, dan juga Jalfred untuk mengetahui karakteristik dari aliran fluida dan kualitas dari reservoir. Yang ketiga, penelitian ini mencakup interpretasi data seismik 3D untuk mengidentifikasi horizon, struktur geologi, dan juga serta distribusi dari reservoir di bawah permukaan. Yang keempat, dilakukannya inversi seismik guna memperoleh distribusi impedansi akustik yang selanjutnya digunakan sebagai dasar modelan distribusi porositas reservoir. Yang kelima, hasil dari analisis data log sumur dan seismik 3D diintegrasikan untuk membangun model karakteristik dari reservoir serta menghitung dari estimasi cadangan hidrokarbon in place menggunakan metode volumetric. Yang terakhir, penelitian ini dibatasi pada tahap karakterisasi reservoir dan juga estimasi cadangan sehingga tidak mencakup pemodelan reservoir 3D secara penuh. Simulasi aliran fluida meliputi dari keekonomian lapangan tersebut. Saya masuk ke tinjauan pustaka dari hasil penelitian sebelumnya, itu menunjukkan bahwa yang pertama dari Richard Ginger dan juga Kate Fielding 2005 menjelaskan sistem petroleum Cekungan, Sumatera Selatan dan menunjukkan bahwa formasi talang akar ini merupakan reservoir utama dengan karakter heterogen. Yang kedua, dari Ahmad Satyatnya dan juga M. Edwarwaningsi 2003 mengungkap bahwa deformasi tektonik membentuk antikline dan sesar naik yang menjadi dari perangkap hidrokarbon. Yang ketiga, dari J.O. Amaifule et al. 1993 mengungkapkan bahwa metode hydraulic flow unit atau HFU dan juga flow zone indicator untuk klasifikasi rock type berdasarkan porositas dan permeabilitas. Selanjutnya ini ada 12 tinjauan pustaka yang lainnya dari penelitian-penelitian terdahulu. Oke, baik, selanjutnya masuk ke landasan teori, di mana Cekungan, Sumatera Selatan ini merupakan salah satu cekungan hidrokarbon utama di Indonesia yang terbentuk akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia sebagai backup basin dengan perkembangan sejak akhir Pratesiar hingga awal Tersier di bagian selatan Pulau Sumatera, di mana secara fisiografis Cekungan, Sumatera Selatan ini dibatasi oleh pegunungan Bukit Barisan dan juga sesar Sumatera di barat, di mana paparan Sunda di timur laut, tinggian Lampung di tenggara, dan juga dengan sistem petroleum yang lengkap sehingga menjadi wilayah eksplorasi migas yang baik, di mana pembentukan Cekungan, Sumatera Selatan ini dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia dan juga berkembang melalui 3 fase utama, yaitu synrift dan phosphrift dan juga organik atau inversi. Di mana dari fase terakhir itu membentuk antekin dan juga sesar sebagai perangkap hidrokarbon. Selanjutnya, untuk stratigrafi dari Cekungan, Sumatera Selatan ini adanya batuan dasar di Pratesiar, di mana tersusun atas batuan beku petamorf yang menjadi basement serta mengontrol struktur cekungan. Yang kedua, ada formasi dari lahat atau lemat, di mana didominasi oleh konglomerat, breksi, batu pasir, dan serpi yang merupakan dari endapan synrift dan juga berpotensi sebagai soft rock. Yang ketiga, ada formasi talang akar, di mana itu dia Oligocene akhir hingga Miocene awal, di mana sebagai target penelitian, di mana tersusun oleh batu pasir hingga serpi dan juga batu bara diendapkan dari lingkungan fluvial hingga deltaik hingga laut dangkal dan juga merupakan reservoir hidrokarbon utama. Selanjutnya ada formasi batu raja, di mana dominasi batu gamping karbonat dan juga berperan sebagai reservoir karbonat. Selanjutnya ada formasi gumai, di mana tersusun oleh serpi, gampingan, dan juga napal, di mana diendapkan di lingkungan laut
dalam. Di mana selanjutnya ada struktur geologi regional kemudian sumatera selatan ini didominasi oleh antikline, sesar mais, sesar inversi serta sesar Jambi Sunda dan juga Sumatera yang terbentuk akibat dari aktivitas tektonik dan juga berperan sebagai perangkap utama dari hidrokarbon tersebut. Ini baik pada bagian selanjutnya di mana akan dijelaskan mengenai reservoir karst, di mana reservoir karst ini merupakan reservoir yang tersusun atas fragmen batuan hasil dari proses transportasi dan juga pengendapan. Di mana kualitas reservoir yang dipengaruhi oleh ukuran butir, serta kandungan lempung, sementasi dan juga proses diagenesis. Umumnya batu pasir ini yang berukuran butir lebih kasar dan juga memiliki sortasi yang lebih baik akan mempunyai proses serta permeabilitas yang lebih tinggi sehingga berpotensi menjadi reservoir yang lebih baik. Selanjutnya adalah petrofisika, di mana itu cabang ilmu yang mempelajari sifat fisik dari batuan dan juga fluida yang terkandung di dalam reservoir, di mana parameter utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi porositas, permeabilitas, saturasi air, serta volume shale, di mana parameter-parameter tersebut menjadi dasar dalam menentukan kualitas reservoir dan juga potensi hidrokarbon. Berikutnya adalah teori petrofisika kuantitatif. Evaluasi dilakukan berdasarkan hubungan antara respon log sumur dengan sifat fisik dari batuan. Dalam penelitian ini porositas dihitung menggunakan data log density dan juga log sonic melalui persamaan mili sehingga dapat digunakan untuk karakterisasi dari reservoir secara kuantitatif. Selanjutnya untuk menghitung saturasi air gunakan persamaan Archie yang menghubungkan data reaktivitas dan porositas. Pada reservoir yang mengandung lempung digunakan modifikasi berupa persamaan English agar hasil estimasi saturasi air menjadi lebih akurat. Kemudian penentuan ROTE dilakukan menggunakan metode reservoir quality index atau RQI, flow zone indicator dan juga hydraulic flow unit, di mana metode ini mengelompokkan batuan berdasarkan hubungan porositas dan juga permeabilitas sehingga dapat menggambarkan kualitas reservoir serta karakteristik dari aliran fluida di dalamnya. Pada tahap analisis log sumur digunakan beberapa jenis log, yaitu gamma ray untuk menentukan volume shale, resistivity untuk mengidentifikasi zona hidrokarbon dan air, ada density serta neutron untuk menghitung porositas, dan sonic untuk memperoleh informasi tentang kecepatan gelombang yang juga digunakan dalam proses well to seismic tie. Selanjutnya seismic refleksi dan well to seismic tie digunakan untuk menghubungkan data sumur dengan data seismik. Proses ini bertujuan agar interpretasi kondisi bawah permukaan menjadi lebih akurat dan juga sesuai dengan kondisi geologi sebenarnya. Kemudian pada interpretasi dan inversi seismik tadi, data seismik digunakan untuk memetakan horizon dan struktur geologi, sedangkan inversi seismik menghasilkan distribusi imadensi akustik yang memiliki hubungan dengan porositas reservoir sehingga dapat memodelkan penyebaran reservoir secara lateral maupun vertikal. Yang terakhir adalah estimasi cadangan hidrokarbon dilakukan menggunakan metode volumetrik, yaitu perhitungan original oil in place atau original gas in place berdasarkan parameter luas reservoir, di mana ketebalan porositas, saturasi air dan juga formation form faktor. Seluruh parameter tersebut diperoleh dari hasil integrasi data log sumur dan seismik 3D sehingga diharapkan menghasilkan estimasi cadangan yang lebih representatif. Sampai ini merupakan rencana dari penelitian yang akan saya lakukan selama 6 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juli. Next, di mana periodigram air ini dapat dilihat bahwasanya penelitian dilakukan secara bertahap dan juga saling berhubungan, di mana penelitian diawali dengan studi pusaka pengguna data log sumur, data seismik 3D serta dari data pendukung lainnya, yang kemudian dilakukan balik kontrol untuk memastikan kualitas dari data tersebut. Setelah itu dilakukan evaluasi fisika untuk memperoleh parameter reservoir berupa volume shale, porositas, saturasi air dan juga permeabilitas yang kemudian digunakan sebagai dasar log typing menggunakan metode dari HFU, FCT dan juga RPI, di mana data seismik 3D selanjutnya diterapkan untuk mengidentifikasi dari horizon dan struktur geologi, kemudian integrasi dengan data sumur melalui proses seismik yang hasilnya diintegrasikan dalam model based inversion untuk menghasilkan distribusi imadensi akustik dan juga porositas reservoir. Tahap terakhir ini adalah melakukan estimasi cadangan hidrokarbon menggunakan metode volumetrik berdasarkan hasil integrasi data log sumur dan seismik 3D sehingga diperoleh model reservoir dan estimasi cadangan yang lebih representatif. Next, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Next, mungkin demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.